Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kelompok 11 akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam perspektif Islam. Di sini kelompok 11 beranggotakan Desi Permani dengan NPM 20111000369 dan Mika Syafira dengan NPM 20111000346. Bahasan yang pertama adalah hak dalam perspektif Islam. Pengertian hak. Hak asasi manusia dalam Islam telah ada dalam Al-Quran dan masyarakat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia melalui syariah Islam yang diturunkan melalui salah satu wahyu. Menurut syariah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan kewajiban. Oleh karenanya, manusia memiliki hak dan kebebasan. Dasar pemikiran. Sistem HAM dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan itu artinya Islam memandang semua manusia itu sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Satu-satunya keunggulan yang dinikmati oleh seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Al-Quran menjelaskan 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam ciptaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Pada dasarnya, HAM dalam Islam terpusat pada 5 hal pokok yang terangkum dalam Al-Daruriyatul Khamsah atau yang disebut juga dengan Hakukal Insaniyah fil Islam. Hak-hak asasi manusia dalam Islam. Dan dalam Asy-Syufiq dikenal dengan Masyahid Asy-Syar'iyyah. Konsep itu mengandung 5 hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu hifzul din, penghormatan atas kebebasan beragama. Yang kedua, hifzul mal, penghormatan atas harta benda. Yang ketiga, hifzul nashwal ird, penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan penghormatan individu. Yang keempat adalah hifzul al, penghormatan atas kebebasan berpikir, dan yang kelima adalah hifzul nasab, keharusan untuk menjaga keturunan. Dalam sejarah konstitusi ada 2 deklarasi yang memuat hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo atau sering disebut dengan Cairo Declaration. Yang pertama adalah Piagam Madinah. Konsepsi dasar yang tertuang dalam piagam yang lahir di masa Nabi Muhammad SAW adalah adanya kenyataan atau kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang suku dan agama. Piagam Madinah atau Mishaqul Madinah adalah yang dideklarasikan oleh Rasulullah SAW pada tahun 622 Masehi, merupakan kesepakatan yang aturan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi. Ada 2 landasan pokok, yaitu yang pertama, semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. Yang kedua, hubungan antar komunis, non-muslim dan non-muslim. Yang kedua adalah Deklarasi Kairo atau yang disebut dengan Cairo Declaration. Konsep ini ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 1990 yang mana hak-hak manusia dasar kemanusiaan negara OKI atau Organization Islamic Conference atau Deklarasi Kairo berisi 24 pasal tentang HAM berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam penerapan dan realitas memiliki beberapa persamaan dengan pernyataan hak-hak asasi manusia atau yang sering disebut dengan The Universal Declaration Human Rights atau UDHR yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948. HAM dalam Islam mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: bersumber pada ajaran manusia dan as-sunnah,
2. Penegakan HAM tidak boleh bertentangan dengan ajaran syariat Islam secara konseptif. Yang ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, kepentingan sosial, kebersamaan, itu saling diperhatikan. Yang kelima, manusia dilihat sebagai makhluk yang dititipi hak-hak oleh Tuhan, dan oleh karena itu manusia wajib mensyukuri dan memeliharanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mika Syafira dari kelompok 11. Saya akan menyampaikan materi hukum dalam Islam dan kewajibannya. Hukum dalam Islam antara lain yang pertama, hak untuk hidup. Perlindungan hukum Islam terhadap hak hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan syariah yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia. Membunuh adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan balasan neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 93 yang artinya sebagai berikut. Dan barang siapa membunuh seorang muslim dengan sengaja maka balasannya adalah jahanam. Kekal dia di dalamnya dan Allah murka atasnya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab yang berat. Yang kedua yaitu hak kebebasan beragama. Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan merupakan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah. Ketiga, hak atas keadilan. Keadilan adalah dasar dari cita-cita Islam dan merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan kehormatan manusia. Dalam hal ini banyak ayat-ayat Al-Quran maupun Sunnah yang mengajak untuk menegakkan keadilan. Di antaranya yang terlihat dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Yang keempat yaitu hak persamaan. Islam tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak di antara manusia tanpa memandang warna kulit, ras, atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang terpenting. 5. Hak mendapatkan pendidikan. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kesanggupan alaminya. Dalam Islam, mendapatkan pendidikan bukan hanya merupakan hak, tapi juga kewajiban. Sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang keenam, hak kebebasan berpendapat. Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya dalam batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Artinya, tidak seorang pun diperbolehkan menyebarkan fitnah dan berita-berita yang mengganggu ketertiban umum dan mencemarkan nama baik orang lain. Yang dijelaskan Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 38 yang artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Selanjutnya, kewajiban dalam Islam. Yang pertama, pengertian kewajiban. Kewajiban adalah syarat atau hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebelum ia mendapatkan haknya. Jika kewajiban ditinggalkan, maka manusia akan berdosa, karena kewajiban pasti akan berdampak pada terhalangnya hak orang lain. Kewajiban sebagai manusia yaitu yang pertama menyembah dan menaati perintah Allah, menjalankan misi khalifah fil ard, berbuat kebajikan, dan menghindari kerusakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu penghadapan antara hukum Islam dan hak-hak asasi manusia universal memang telah melahirkan persoalan sendiri bagi umat Islam. Sangat wajar apabila kemudian muncul wacana yang beragam dan dalam meresponnya, sebagai menanggapinya dengan sikap skeptik sekaligus konservatif. Tetapi di pihak lain secara optimistik menyatakan bahwa hukum Islam sangat kompatibel dalam hak-hak asasi manusia universal, meskipun secara konseptual hal itu datang dari dunia barat. Dalam Islam, selain hak asasi manusia, ada kewajiban asasi manusia yang harus dijunjung tinggi sehingga hukum yang sejatinya merupakan pengikat, pengatur, dan pengontrol masyarakat dapat berjalan seimbang, selaras, dan sesuai dengan tujuan kemaslahatan umat.
Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 11. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih kepada Bapak Herman Trimantara yang telah membimbing kami untuk menyelesaikan materi ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan materi ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.